Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjanjian Hudaybiyah adalah perjanjian yang dibuat antara kaum Muslim dan Quraisy pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijriah atau tanggal 6 Maret 629 Masehi di daerah yang dikenal dengan Hudaybiyah, wilayah dekat Mekah. Pada tahun itu, Rasulullah melihat dalam mimpinya bahwa dia dan para sahabatnya masuk ke Masjidil Haram dan berkeliling Ka'bah. Lalu Rasulullah memberitahukan hal itu kepada para sahabatnya, dan mereka sangat bahagia. Mereka meyakini mimpi Rasulullah pasti akan menjadi kenyataan, dan hal itu membuat mereka semakin rindu untuk memasuki Mekah tanah kelahiran mereka, serta melakukan ibadah haji dan berkeliling Ka'bah. Kemudian Rasulullah dan istrinya Ummu Salamah berangkat bersama sekitar 1.400 Muslim menuju Mekah untuk melakukan haji pertama setelah hijrah. Mereka membawa senjata karena takut akan serangan kaum Quraisy. Ketika sampai di Dzulhulaifah, Rasulullah dan para sahabatnya berhenti sejenak karena adanya informasi ancaman dari Quraisy. Lalu Rasulullah mengirim Usamah bin Zaid ke Mekah untuk mengetahui situasi dan tindakan Quraisy. Saat rombongan kaum muslimin sampai di Aufan, yakni tempat antara Mekah dan Madinah, Usamah datang dan memberitahukan bahwa Quraisy sedang mempersiapkan diri untuk menghalangi dan mencegah kaum muslimin masuk ke Mekah. Rasulullah beserta para sahabatnya melakukan sholat khauf di Aufan, kemudian mereka berjalan dengan hati-hati, menghindari Khalid bin Walid yang masih berada dalam kekufuran dan pasukannya, yang saat itu dikabarkan dalam perjalanan menghadang Rasulullah. Ketika mendekati wilayah Hudaybiyah, unta milik Rasulullah beristirahat. Para sahabat bertanya, mengapa unta milik Rasulullah beristirahat? Rasulullah menjawab, unta milikku tidak sedang beristirahat, itu bukanlah hal yang biasa untuknya. Tapi ia ditahan oleh Allah seperti halnya seekor gajah. Kemudian Rasulullah bersabda, demi zat yang jiwaku ada dalam genggamannya, mereka tidak meminta rencana kepadaku yang meninggikan kesucian Allah, kecuali aku memberikannya kepada mereka. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah akhirnya beristirahat di Hudaybiyah. Ia mengirim Utsman untuk memberitahu kaum Quraisy. Ia berkata kepada Utsman, beritahu mereka bahwa kami tidak datang untuk berperang, kami hanya datang untuk beribadah. Ajak mereka masuk Islam dan suruh mereka membawa orang-orang yang beriman dari Mekah, baik laki-laki maupun perempuan. Berikan mereka kabar gembira tentang penaklukan, dan bahwa Allah telah memperlihatkan agamanya di Mekah. Utsman pun pergi dan sampai pada kaum Quraisy. Mereka bertanya, mau kemana ya Utsman? Utsman menjawab, Rasulullah mengirimku untuk mengajak kalian kepada Allah dan Islam. Ia menyampaikan bahwa kami tidak datang untuk berperang, kami hanya datang untuk beribadah. Namun Utsman ditahan oleh Quraisy sehingga tidak segera kembali. Rasulullah pun khawatir, terutama setelah beredar kabar bahwa Utsman sudah dibunuh. Lalu beliau memanggil para sahabat untuk berbaiat atau berjanji setia kepadanya. Mereka segera bergegas menuju beliau yang berada di bawah pohon. Mereka berbaiat kepadanya untuk tidak pernah meninggalkan beliau dan akan menghadapi kaum Quraisy dengan segenap jiwa dan raga. Baiat ini disebut sebagai Baiat Ar-Ridwan, yang diterangkan dalam firman Allah, sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon, lalu Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka, maka Allah menurunkan ketenangan kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan yang dekat. Quran Surah Al-Fat, ayat 18. Kemudian Quraisy mengirimkan Uqbah bin Mas'ud untuk bernegosiasi dengan Rasulullah, dan kemudian disusul Suhail bin Amr untuk menyepakati perdamaian. Saat Rasulullah melihat Suhail, beliau bersalam dan berkata kepada sahabat, permasalahan kalian sudah teratasi, kaum Quraisy benar-benar ingin berdamai jika mereka mengirimkan orang ini.
Suhail berbicara panjang lebar, lalu mereka sepakat pada dasar-dasar perdamaian. Jangan lupa tonton episode selanjutnya. Dan jangan lupa subscribe biar gak ketinggalan. Semoga bermanfaat dan membawa keberkahan. Amin.